Pemberani, salah satu makam orang soleh di Jakarta yang unik adalah makam Habib Cikini. Posisinya tersembunyi, dihimpit bangunan apartemen yang menjulang tinggi. Salah satu peristiwa aneh terjadi pada bulan Juni 2010 lalu. Pihak pengembang apartemen gagal membongkar makam Habib Cikini. Bahkan, eskavator berkapasitas 80 ton gagal mengeruk dan memindahkan makam di sekitarnya. Sampai-sampai bagian pengeruknya patah berkali-kali. Itu makam digali, dipasang besi plat. Tiap makam satu kotak besi plat. Rencananya seperti orang pindahin tanaman di pot. Diangkat besi makam mau dipindah ke sana. Itu satu kotak itu beratnya 21 ton lebih kurang. Dengan pakai alat keren yang 70 sampai 80 ton. Tapi besi kerennya itu patah. Bahkan selanjutnya, makam Habib Cikini mengeluarkan air, memancarkan deras puluhan sumber air. Warga terus berdatangan untuk memanfaatkan airnya. Nah, pemberani, kalau pemakaman jadi tempat wisata, ada juga di Indonesia. Kita kembali ke suku Toraja di Sulawesi Selatan. Ini dia, yang namanya Gua Londa di Toraja Utara. Saat masuk Gua Londa, tampak tebing yang menjulang tinggi. Ada juga deretan tau-tau, lengkap dengan pakaiannya di celah tebing. Patung-patung ini mewakili orang yang sudah meninggal dan dimakamkan di Gua Londa. Saat masuk ke dalam goa, kita bisa sewa lampu penerangan seharga Rp50.000. Di dalamnya terdapat tulang belulang dan tengkorak jenazah. Tenang, tidak akan ada bau aneh yang menyeruak. Mayat-mayat atau jenazah yang ada di sini sudah tidak bau lagi karena sudah melalui pengawetan. Apakah itu pengawetan tradisional, apakah itu pengawetan modern. Yang pengawetan modern itu seperti formalin, yang tradisional itu diambil dari ramuan-ramuan daun kayu. Ada juga jenazah sepasang kekasih ala Romeo dan Juliet. Ada dua tengkorak, ini tengkorak dari sepasang kekasih. Mereka bunuh diri dulu pada tahun 1972. Akibat mau menikah, tetapi kedua orang tuanya tidak restui. Mengapa orang tuanya tidak restui? Karena kedua-duanya masih sepupu satu kali. Nah, gimana pemberani? Punya cukup nyali untuk masuk ke Gua Tonda? Pemberani, ternyata tugas seorang Pak Alung bukan hanya menggali kubur, tetapi juga bertanggung jawab atas keamanan malam di makam. Biasanya Pak Alung ditemani Pak Haris sebagai juru kunci pemakaman ini. Tiap malamnya sama Pak Haris. Pemberani, ternyata hati dan pikiran kita tidak boleh memikirkan sesuatu yang tidak-tidak di dalam area pemakaman. Karena hal tersebut bisa berdampak yang kurang bagus buat diri kita seperti halnya saya tadi. Ngapain Mas? Bapak ini siapa Bapak? Saya penunggu sini, pengurus ini, duduk yang benar. Saya penunggu sini, saya juru kunci sini. Mas ini ngapain? Saya disuruh guru saya Pak. Ngambil apa tadi? Ngambil apa? Ini Pak.
Jangan sekali-kali ngambil barang-barang yang di makam. Lain kali jangan diulangi lagi ya. Ya. Iya Pak. Capek banget saya, Pak. Emang ini ngejar apaan sih, Pak? Tadi ada orang mencurigakan. Yaudah, Pak, kalau gitu, Pak. Mending pulang, Pak. Ayo, Pak. Ayo. Bareng-bareng, ayo bareng-bareng. Oke, satu, Pak. Satu. Apa? Tenang aja, jangan dipikir. Pemberani, penggali kubur adalah profesi yang sangat mulia. Bahkan, orang yang menggali kubur akan memperoleh pahala yang besar lantaran ia telah memenuhi salah satu hak orang yang meninggal dari orang yang hidup, karena dikuburkan adalah hak setiap manusia setelah ia meninggal. Kematian adalah hal yang tak bisa dielakkan dalam rangkaian kehidupan, karena kematian adalah suatu kepastian. Kepastian di mana semua yang bernyawa pasti akan mati sesuai takdir dan ketetapan Tuhan. Di balik kematian ini, terselip suatu profesi yang tidak pernah menjadi pilihan favorit di dunia kerja. Bahkan tidak pernah dilirik dan cenderung dipandang rendah, lantaran harus berjibaku dengan tenaga, fisik, dan mental yang kuat demi melayani akhir dari kehidupan manusia. Ya, akhir dari kehidupan manusia di alam dunia yang fana menuju fase kehidupan berikutnya di alam kubur. Alam yang menjadi penentu kehidupan manusia di alam selanjutnya yang kekal, yaitu alam akhirat. Berani mencoba menjadi penggali dan penjaga makam? Coba kalau berani.